menyambung ke pembicaraan yang tadi mengenai istighfar, eh, di surat al Imran tadi. Nah, di sana kan dikatakan bahwa ayat sebelumnya, katakanlah, ingatkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari itu. Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada sungai yang mengalir di bawah sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniakan istri-istri yang disucikan serta keriduan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka, yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Nah, berarti Pak Ustadz, sebelum sahur atau setelah sahur itu beristighfar ya Pak Ustadz? Menurut surat ini ya, kan di sini dikatakan memohon ampunlah di waktu sahur. Nah, dikatakan bahwa di sini kan di ayat sebelumnya eh, dikatakan bahwa akan dihadiahi dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, itu yang dimaksud surga di sini itu surga Firdaus atau tidak disebutkan, bukan surga Firdaus. Dan di sini dikatakan ada orang-orang yang sabar dan orang-orang yang benar, yang tetap taat. Yang disebut benar ini apa ya Pak Ustadz? Ya, itu kan ayat tentang kriteria itu ya. Kriteria orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi urutan untuk memahaminya, dibaca Al-Qur'annya, dibaca maknanya, dibaca tafsirnya. Ya, gitu sih. Urutan untuk memahaminya tuh. Ya, supaya kita tidak mereka-reka. Jadi yang Bu Rida mau dapatkan itu apa sebenarnya? Yang orang-orang yang benar itu apa maksudnya Pak Ustadz? Orang-orang yang benar. Kemudian di sini kan dikatakan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, yang dimaksud surga di sini tuh surga Firdaus, seperti ada hubungannya dengan surat apa tadi yang surga Firdaus itu surat Al-Mujamil ya Pak Ustadz? Al-Mujamil apa Al-Mu'minun tadi? Al-Muzammil Orang-orang berbicara yang tentang benar. Maksud orang-orang yang benar itu apa? Seorang ustadz atau apa gitu saya. Tadi Al-Mujamil yang Ustaz bilang. Ya, ya. Saya mengaitkan dengan surat Firdaus dengan orang yang apakah apa namanya surga itu kan bertingkat-tingkat ya. Apakah yang dimaksud surat yang di sini tuh surga Firdaus atau surga yang lainnya? Baik. Jadi begini sih ya, tentang ayat yang tadi itu, tentang ayat ini ya, tentang ayat 16, 17 surah Ali Imran itu mesti dikaitkan dengan ayat 15. Apa itu? Ayat 15 itu berbicara tentang ayat 15 itu berbicara tentang sesuatu yang lebih baik dari segala kebaikan yang ada di dunia. Ya. Apa yang kebaikan yang ada di dunia? Ya, rezeki.
semua kemewahan yang ada di dunia. Ya, istri yang cantik, suami yang tampan, yang sabar, anak-anak yang sehat, tampan, ya akhlaknya mulia, harta yang banyak, emas, perak, ya kendaraan yang mewah, pertanian, peternakan. Itu yang Allah katakan, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu adalah kesenangan kehidupan dunia. Ya, dan Allah ada memiliki yang lebih dahsyat daripada itu semua. Ya, apa itu? Ya, yang lebih hebat daripada itu semua adalah apabila seorang itu bertakwa kepada Allah. Ya. Yang lebih hebat daripada semua yang ada di dunia ini adalah ketakwaan. Jadi kalau orang itu bertakwa, maka dia dipastikan memperoleh surga-surga. Ya. Jadi kalau baca terjemahnya saja sih, ya cuma pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya. Itu karena ikut terjemahan. Tapi kalau yang belajar metode Granada itu beda lagi, Bu Rida. Ya, yang belajar metode Granada tuh dia begitu dapatkan lilladzina taqaw 'inda rabbihim lilladzina, untuk orang-orang yang ittaqaw bertakwa, 'inda rabbihim di sisi Tuhan mereka, jannatun, sorga-sorga. Bukan satu sorga, bukan sorga saja, surga-sorga. Ya, surganya banyak. Ya, apakah itu termasuk di dalamnya surga Firdaus? Bisa jadi. Bisa jadi, tapi tidak disebutkan apa itu surga Firdaus, karena surga itu macam-macam. Ya. Satu surga saja ada 100 tingkat. Satu surga ada 100 tingkat. Itu ya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna fil jannati mi'ata darajatin. Sesungguhnya dalam satu surga itu ada 100 tingkat. Ma baina kulli darajataini ma baina sama'i wal ardi. Antara satu derajat dengan derajat yang lainnya, satu tingkat dengan tingkat lainnya, itu jaraknya antara langit dan bumi. Dahsyat kan? Masya Allah. Wa a'laha jannatul firdaus. Ya, yang paling tingginya adalah surga Firdaus. Fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Jadi kalau kalian minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, mintalah surga Firdaus. Jangan, ya Allah saya yang penting tidak masuk neraka. Itu doa nggak pakai beli kok. Yang doa nggak pakai beli. Langsung saja, Allah saya mohon dimasukkan ke dalam surga Firdaus bersama suami saya, anak-anak saya, anak cucu saya, ayah ibu saya, nenek-nenek saya. Ya. Fa'innaha 'alal jannati wa wasatuha. Ya, karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi, yang paling tengah-tengah. Urahu tahtal arsh. Saya diperlihatkan oleh Allah itu ada di bawah arsh. Di bawah arashnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ya. Jadi tidak disebut surga Firdausnya, tapi termasuk di dalamnya. Makanya jannat, surga-surga. Ya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharatu wa ridwanu minallah. Ya, ada istri-istri yang disucikan dan ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus baru tuh ayat berikutnya ya yang tadi dibacakan tuh alladzina yaquluna, ya,
orang-orang yang bertakwa tadi, yang Allah katakan lebih dahsyat dari semua yang ada di dunia, ya, yaitu takwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Orang bertakwa itu orang yang selalu mengatakan rabbana, wahai Tuhan kami, innana amanna. Sesungguhnya kami beriman. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan hindarkanlah kami dari siksa neraka. Gitu tuh. As-sabirina was-sadiqina. Ya, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Orang yang sabar untuk taat beribadah, untuk tidak berbuat maksiat, sabar dalam menghadapi segala ujian, sabar menghadapi takdir Allah, itu maknanya sabar. Jadi 3, sabar untuk taat, sabar untuk tidak berbuat maksiat, sabar ya menghadapi keputusan Allah atau menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang sabar. Was-sadiqina, dan orang-orang yang shadiq. Apa itu shadiq? Shadiq itu orang yang benar, orang yang jujur. Ya. Dimulai dari akal sudah jujur, mata jujur, tidak khianat matanya, telinganya, mulutnya, semua jujur. Ya, kejujuran yang mengejawantah mendarah daging di dalam tubuhnya. Jujur. Nggak bisa ngomong bohong. Tapi katanya ada rumusnya, kalau orang banyak ngomong itu banyak bohongnya. Ya, itu ilmu kejiwaan tuh ada menemukan begitu. Tapi tidak bisa digeneralisir ya. Itu maknanya shadiqin ya, jujur, tidak suka bohong. Ya. Wal qanitina, dan orang-orang yang taat. Wal munfiqina, dan orang-orang yang selalu infak. Wal mustaghfirina bil asar, dan orang-orang yang selalu beristighfar di waktu-waktu sahur. Jadi ini nih cirinya orang yang bakalnya masuk surga, yang selalu istighfar, sabar, jujur, taat, ya, infak. Kalau bangun di waktu sahur, ya bangun-bangun langsung baca istighfar, sholat, baca istighfar, banyakin baca istighfar. Ya, itu cirinya itu. Baik, saya kira jelas ya. Jadi yang di akhir malam tuh sahur itu ya Ustaz? Waktu sahur itu tengah malam kedua, mulai jam 12 malam sampai subuh, itu namanya waktu sahur. Oh, bukan 15 menit sebelum azan Ustaz? Enggak. Jadi kalau dari Isya sampai tengah malam itu waktu Isya. Dari tengah malam sampai subuh itu namanya waktu sahur. Tuh, makanya waktu Isya itu tidak sampai subuh. Kalau zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai Isya, Isya tidak sampai subuh. Isya itu sampai tengah malam. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan waktu Isya ila nisfil lailil awsat. Waktu Isya itu batasan akhirnya sampai tengah malam. Tengah malam yang kedua namanya waktu sahur. Ya, bukan waktu Isya. Ya, sampai subuh. Ya, subuh tidak sampai zuhur, sampai terbit matahari. Gitu ya. Baik. Nah, ini saya dapatnya 15 menit sebelum subuh, Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, disyukuri. Bisa sujud dua rakaat itu sudah harus bersyukur. Ya, banyak orang yang bukan sekedar tidak bisa sujud, ya, tapi sujudnya kepada Yesus. Ya, kita alhamdulillah kita tidak menyembah berhala, tidak menyembah manusia. Ya, alhamdulillah. Disyukuri. Itu kenikmatan yang tak ternilai harganya. 15 menit dapat 15 rakaat. Kalau 1 menit 1 rakaat ya. Disyukuri. Barakallahu fikum Pak Ustaz. Ya.